Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Amsal pasal yang ke-11. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Iki jaman edan, nek ora ngedan ora keduman. Itu merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang kalau saya terjemahkan adalah seperti ini. Ini zaman edan atau ini zaman gila. Kalau kita tidak ikut-ikutan gila, kita tidak kebahagiaan. Setujukah Anda dengan ungkapan itu? Saya secara pribadi berkaca pada apa kata firman Tuhan, tentu saja orang percaya tidak seharusnya punya prinsip seperti itu. Ada juga sebuah ungkapan yang berkata jujur ajur. Jujur ajur. Ajur itu adalah frase atau kata dalam bahasa Jawa yang artinya hancur. Kalau kita jujur sama dengan hancur. Karena tidak mungkin kita bisa sukses kalau kita menjalani bisnis, menjalani pekerjaan, meniti karir dengan jujur. Tidak mungkin, ini dunia jahat, ini dunia korup, ini dunia hitam, dan seterusnya. Ada begitu banyak alasan yang seolah-olah mengajak kita semuanya untuk nggak apa-apa buat dosa, nggak apa-apa sedikit-sedikit curang, nggak apa-apa tidak jujur. Toh dunia kita memang seperti ini. Itu adalah hukum dunia, itu adalah prinsip dunia. Karena kita orang percaya, patokan kita tentu saja adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Amsal pasal 11? Ayat pertama, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca yang serong, kecurangan, itu kekejian bagi Tuhan. Kalau kita curang, tidak jujur, kita menjadikan diri kita menjadi musuhnya Tuhan. Tapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan menyatakan perkenanannya, berkatnya luar biasa. Dan bagaimana Tuhan bisa memperkenan hidup kita? Kalau kita punya batu timbangan yang tepat. Tentu saja ini bicara soal kejujuran. Kalau kita jujur, Tuhan akan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, berkat Tuhan luar biasa. Bagi manusia sepertinya mustahil, bagi manusia sepertinya tidak mungkin. Tapi hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita. Saya lanjutkan di dalam ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat yang keenam. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi kadangkala kita menjumpai banyak orang tidak jujur, banyak orang berbuat curang, dan mereka pikir aman-aman saja dia lakukan itu. Ingat bahwa justru orang-orang yang curang pada akhirnya akan terjerat oleh kecurangannya sendiri, dan justru akan mengalami banyak masalah. Namun orang jujur akan dilepaskan oleh kebenarannya. Orang benar bagaimanapun akan dibela oleh Tuhan. Akan mendapatkan hal yang adil karena Tuhan adalah Raja yang adil. Sebaliknya kalau kita berbuat curang, ingatlah bahwa kita pun akan memetik buah dari ketidakjujuran kita. Lagi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kalau kita jujur, maka kita akan berkembang. Bahkan berkembang seperti apa? Memperkembangkan kota dalam level yang lebih besar, dalam level yang lebih luas. Kenapa? Sekalipun dunia yang kita tempati banyak sekali ketidakjujuran, bagaimanapun juga orang mempercayakan hal-hal besar dan hal-hal penting kepada orang jujur. Ini yang menarik. Bahkan orang curang pun ketika dia hendak bekerja sama, dia tidak akan pilih orang yang curang juga. Menarik bukan? Bahkan orang curang pun kalau disuruh milih bekerja sama dengan siapa, dia akan pilih orang jujur. Demikian juga halnya orang-orang besar. Mereka akan sangat efektif memimpin karena mendapat dukungan banyak orang. Dan siapakah orang yang dipercaya? Lagi-lagi orang yang jujur. Orang yang jujur memperkembangkan kota. Tapi mulut orang fasik, orang yang tidak jujur meruntuhkannya. Orang yang tidak jujur akan hancur.
Bukankah ini bertolak belakang dari pandangan dunia? Jujur, ajur. Saya tidak setuju, karena Alkitab jelas mengatakan jujur itu mujur, tidak jujur malah hancur. Mana yang Anda pilih? Saya tahu kadang-kala kita tergoda untuk tidak jujur, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya, ambillah jalan hidup orang jujur, maka mujurlah hidup kita. Tuhan memberkati.